2 minggu lalu, kita pergi ke kota terkecil di Britania Raya, namanya St. David's atau kota Santo David. Dalam bahasa Walesnya, kota ini namanya Dewi Sant. Letaknya di wilayah Pembrokeshire di Wales Barat. Jaraknya tidak terlalu jauh dari Swansea, hanya 1,5 jam saja. Suami saya yang mengendarai mobil karena untuk rem tangan mobil camper van ini lokasinya terlalu di bawah dan tangan saya yang pendek tidak bisa menggapainya. Kita memutuskan hanya menginap 1 malam saja untuk mencoba apakah dengan perlengkapan seadanya kita akan bisa tidur nyenyak dan nyaman. Setelah perjalanan sekitar 1 jam 14 menit, kita memutuskan untuk berhenti di Lidl supermarket terdekat dan belanja beberapa bekal tambahan. Ini salah satu supermarket favorit kita karena murah meriah. Setelah belanja, kita memutuskan untuk makan siang di area parkir dan saya juga menggunakan waktunya untuk beres-beres barang bawaan kita dari rumah. Makan siang kita, sup ayam yang sudah saya masak dari rumah sebelum kita berangkat. Ayo lihat isi dalam camper van kita. Camper van kita ini ada tempat untuk simpan barang, untuk masak, ada kompornya, lemari es, dan juga kursi yang bisa jadi tempat tidur. Selain itu, ada tungku pemanas ruangan dan juga tempat penyimpanan air dan juga peralatan lain. Kita sengaja camping hanya 1 malam untuk melihat peralatan apa saja yang kurang dan nanti kita tambahkan untuk membuat camper van lebih nyaman ditinggali untuk jarak lebih panjang. Setelah makan siang dan istirahat sebentar, karena waktu parkir terbatas di supermarket, kita langsung melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan kota St. David's yang hanya 20 menit dari supermarket. Ini pertama kali saya ke daerah ini. Saya terpukau dan kagum dengan keindahan daerah ini, apalagi cuacanya tidak terlalu dingin. Tetapi karena perbedaan suhu dan tekanan udara antara laut dan daratan, ada kabut sepanjang jalan. Akhirnya, kita sampai ke kota St. David's sekitar jam 3 sore dan kita langsung menuju campsite yang sudah kita booking sebelumnya. Campsite atau tempat camping ini adalah lapangan rugby dan menyediakan fasilitas adanya untuk orang yang ingin tinggal di camping area itu beberapa malam. Kita bayar 20 pound sterling atau kira-kira Rp400.000 untuk 1 malam untuk 2 orang dewasa. Setelah memilih tempat parkir, lalu kita jalan kaki ke pusat kota yang jalannya hanya 10 menit jalan kaki. Kota ini sepi dan sepertinya akan ramai sewaktu liburan musim panas karena saya lihat banyak papan tulisan nama penginapan yang kosong. Karena agak lapar, kita memutuskan untuk beli jajanan sedikit. Ayo lihat video keliling kota kecil ini. Untuk saya, kota St. David's atau Dewi Sant ini sangat spesial karena Dewi di bahasa Indonesia adalah bidadari artinya, dan di bahasa Wales artinya itu David atau Daud. Kalau misalnya Anda bertanya mengapa kota St. David's ini adalah kota terkecil di Britania Raya, ini jawabannya. Kota ini berpenduduk sekitar 1.850 orang. Bisa dibilang ini populasi penduduk desa karena penduduknya sangat sedikit. Pada tahun 1995, Ratu Elizabeth II memberikan status kota untuk desa ini karena sejarah kota
St. David's memiliki katedral besar untuk pemeluk agama Kristen dan Katolik. Ayo lihat sama-sama video keliling katedral. Lokasi katedral ini tepatnya di Sungai Alun atau Avon Alun. Mengapa katedral ini sangat spesial atau penting? Karena kepercayaan pemeluk agama Kristen Katolik percaya kalau mereka dapat berkunjung ke tempat santo dan santa, berarti mereka akan dekat dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Katedral ini menjadi tempat kunjungan populer untuk pilgrimage atau perjalanan mengunjungi tempat suci. Kalau untuk seperti di Indonesia, berkunjung ke makam wali, berkunjung ke Gua Maria atau ke Candi Borobudur sesuai kepercayaan masing-masing. Menurut sejarah, katedral ini berawal dari sekitar tahun 1180 sampai 1220. Saya sangat terkejut sewaktu tahu kalau St. David's Cathedral ini bangunannya masih sangat bagus dan dipakai untuk beribadah. Waktu perjalanan ke kota ini, suami saya tidak memberitahu kalau ada katedral megah di kota ini. Memang kejutan yang indah. Sore itu kita hanya berkeliling di area luar katedral saja. Apalagi sore itu suasana berkabut dan matahari hampir terbenam. Waktunya kita kembali ke campsite di lapangan rugby. Akhirnya kita pesan kari ayam dan nasi. Harganya satu porsi itu 13 pound sterling atau kira-kira 267.000 rupiah. Porsinya lumayan besar dan saya tidak bisa menghabiskan semua makanannya. Akhirnya saya bungkus untuk disimpan di lemari es di camper van. Setelah selesai makan, kita kembali ke camper van dan kita coba pertama kali menata tempat tidur. Setelah itu, sekitar jam 10 malam, kita tidur dan ternyata dingin sekali malam itu dan perlengkapan tidur dan selimut yang kita punya di mobil tidak terlalu tebal. Setelah kita pulang ke rumah, saya harus mencari peralatan yang lebih lengkap supaya kita bisa tidur dengan nyaman. Selamat pagi, baru bangun. Tadi malam sangat dingin. Terus kita sekarang mau beres-beres, terus mau jalan. Taruh gorden itu. Rumputnya banyak sekali. Ya, oh, goes to my eyes. Setelah selesai beres-beres pagi itu, kita memutuskan untuk mengunjungi dua pantai terdekat. Pantai pertama kita hanya berputar di area parkir karena kalau berhenti di sana harus bayar parkir 5 pound sterling atau sekitar 100.000. Tidak peduli untuk 5 menit saja atau 6 jam. Jadi kita hanya putar dan melihat pantainya saja. Dari sana kita memutuskan untuk pergi ke Semenanjung yang dekat juga dari tempat lapangan rugby dan ternyata parkirnya gratis. Kita jalan sebentar sepanjang Semenanjung itu dan melihat pemandangan yang benar-benar sangat indah. Banyak bunga liar berwarna-warni dan juga banyak burung yang kita bisa lihat sewaktu jalan di sana. Saya benar-benar menikmati pemandangannya. Ayo kita lihat videonya bersama, Anda pasti juga suka.
Setelah makan siang, kita memutuskan untuk mengunjungi katedral lagi untuk melihat interior katedral. Saya kagum melihat arsitektur dalam dan luar katedral ini. Karena sinar matahari sedang bagus, jadi pemandangan di sana juga lebih bagus. Sore sebelumnya, sewaktu kita mengunjungi tempat ini, saya tidak melihat kalau batu-batunya berwarna ungu. Ternyata batu-batu yang digunakan untuk bangunan katedral ini diambil dari pantai terdekat di area semenanjung yang kita kunjungi sebelumnya, dan juga area semenanjung lain yang sangat dekat lokasinya dengan katedral ini. Ayo kita lihat bersama isi dalam interior katedral. Semoga menikmati ya. Oh, dat is iets.